Mendekati pemilu 2024, daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bertambah banyak. Ini bisa jadi sinyal pengawasan terhadap potensi korupsi perlu diperketat, bahkan dilipat gandakan di tahun politik ini. Tak sedikit kepala daerah pun tergoda dan akhirnya terjerat korupsi. Sejak 2004 sampai dengan 2022, total terdapat 1.519 tersangka yang ditangani KPK dan 178 diantaranya merupakan kepala daerah. Di sepanjang 2023 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan dalam hitungan hari bisa menjalankan operasi tangkap tangan hat-trick 3 kali berturut-turut dan semuanya merupakan kepala daerah. Modus yang dilakukan pun beragam, namun salah satu motifnya terkait kebutuhan logistik untuk persiapan Pilkada 2024. Namun jika kita tarik mundur setahun ke belakang, cukup banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Siapa saja ya mereka? April 2022, KPK menangkap tangan Bupati Bogor yang juga kader P3 Ade Yasin atas dugaan pemberian suap. Kasusnya berlanjut hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 4 tahun pada Ade Yasin. Ade dinilai bersalah telah melakukan suap senilai 1,9 miliar rupiah kepada pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. Sebulan berikutnya, Mei 2022, giliran Wali Kota Ambon yang juga politikus Partai Golkar, Richard Lohenapesi, yang terjerat kasus korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Richard terbukti bersalah menerima suap sebesar 500 juta rupiah dari pihak ketiga saat mengeluarkan izin prinsip pembangunan gerai Alfamidi di Ambon tahun 2020. Juni 2022, mantan Wali Kota Yogyakarta sekaligus kader Golkar Haryadi Suyuti terlibat kasus korupsi menerima suap penerbitan IMB Apartemen Royal Kedaton senilai 390 juta rupiah. Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan vonis 7 tahun penjara pada Haryadi atas kasus ini. Pada Agustus 2022, KPK menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mukti Agung dituntut 8,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang. Di akhir 2022, giliran Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron yang ditangkap KPK. Politikus P3 tersebut diduga menerima suap senilai 5,3 miliar rupiah terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Uniknya, sebelum ditahan, Era Latif yang sudah berstatus tersangka itu hadir di puncak Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Gedung Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Pada acara yang sama, hadir pula Ketua KPK Firly Bahuri yang memberikan sambutan. Juga ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah kepala daerah lainnya. Lanjut, pada 28 Maret 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim, beserta istri yang merupakan anggota DPR RI fraksi Nasdem, Arie Gahni, sebagai tersangka dugaan penerimaan suap. Ben dan istrinya diduga melakukan korupsi untuk mendanai kontestasi di pemilihan kepala daerah maupun legislatif, membayar lembaga survei nasional, dan membiayai kebutuhan hidup jelang pemilu 2024. Ben juga diduga menerima gratifikasi dari pihak swasta. Sedangkan Ari yang duduk sebagai anggota DPR pun diduga memerintahkan beberapa kepala satuan kerja di Pemkab Kapuas untuk memberikan uang dan barang mewah. Uang yang diterima keduanya dari praktik korupsi ini diperkirakan mencapai 8,7 miliar rupiah. Ben Brahim sendiri merupakan Bupati Kapuas 2 periode, yakni 2013-2018 dan 2018-2023. Ia pernah maju sebagai calon gubernur Kalteng pada 2019 lalu melawan petahana. Pilgub saat itu dimenangkan oleh petahana yang diusung oleh PDIP serta beberapa partai pendukung. Sedangkan Ben Brahim diusung oleh Demokrat, Nasdem, dan Gerindra. Selanjutnya, pada 6 April 2023, KPK menangkap tangan Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, M. Adil bersama 25 orang jajarannya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, termasuk pihak swasta. Dugaan sementara ada 3 kasus yang menjerat M. Adil, diantaranya suap pengadaan jasa umroh, fee proyek dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Meranti, dan suap auditor BPK Perwakilan Riau. Terbaru, M. Adil juga ditengarai menggadaikan aset negara ke bank senilai 100 miliar rupiah. Hal ini pun juga tengah didalami oleh KPK. Dalam konferensi pers pada 8 April 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut nilai total awal korupsi yang dilakukan M. Adil mencapai 26,1 miliar rupiah. Dari hasil pendalaman sementara, tim penyidik KPK mensinyalir uang hasil korupsi tersebut
akan digunakan M. Adil sebagai dana operasional pemilu 2024 untuk keperluan pencalonan Gubernur Riau. M. Adil menjadi Bupati Meranti untuk periode 2021-2025. Sebelumnya, Adil pernah menjadi anggota DPRD Riau periode 2014-2019 dengan diusung oleh Partai Hanura. Namun kala itu Adil tidak menuntaskan jabatan dan beralih ke PKB. Di pemilihan legislatif 2019, Adil kembali terpilih sebagai anggota DPRD Riau periode 2019-2024 dengan diusung PKB. Hanya menjabat 1 tahun, Adil memilih maju pilkada serentak dan pada 26 Februari 2021 dilantik menjadi Bupati Kepulauan Meranti oleh Gubernur Riau, Syamsuar. Termutakhir, hanya jeda sepekan, KPK pada Jumat 14 April 2023 malam menangkap Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkait dugaan suap pengadaan CCTV serta jasa penyedia jaringan internet di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Yana Mulyana diduga menerima suap sebesar 924,6 juta rupiah atas proyek penyediaan jasa internet di Kota Bandung yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Yana sebelumnya merupakan wakil Wali Kota Bandung mendampingi Wali Kota Bandung Oded M. Daniel. Namun Oded meninggal pada 10 Desember 2021 sehingga Yana ditunjuk sebagai pelaksana tugas Wali Kota Bandung menggantikan Oded. Adapun Oded dan Yana terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung lewat Pilkada 2018. Keduanya saat itu diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Selain 3 pejabat daerah tersebut, ada pejabat daerah lain yang juga sedang menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto alias Dani Pomanto pada Kamis lalu diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan korupsi PDAM Makassar. Kasus ini telah menyeret 2 nama sebagai tersangka, yakni mantan Dirut PDAM Kota Makassar Haris Yassin Limpo dan mantan Direktur Keuangan PDAM Irawan Abadi. Mengumpulkan pundi-pundi guna mengembalikan biaya kampanye yang belum terlunasi sambil mengumpulkan pundi-pundi baru untuk kampanye berikutnya demi meraih kembali kekuasaan menjadi tuntutan sekaligus godaan di akhir pemerintahan dan menjelang pemilihan. Waspadalah!